Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hello Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan bersama menyimak tulisan Pendeta Michael Suryajaya dari GKI Seroja dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Give Thanks. Bersama saya, Sema Krisnawiyata Aji, kader pendeta GKI. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami rasakan hingga kami ada saat ini. Kami bersyukur untuk waktu yang boleh Tuhan berikan hingga saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi setiap kami untuk boleh menjalani setiap aktivitas dalam kehidupan kami, melandaskannya di dalam firman-Mu. Kami menyerahkan perenungan kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk setiap kita ya. Demikian firman Tuhan. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Kebahagiaan adalah emosi yang muncul ketika seseorang mengalami peristiwa-peristiwa yang menciptakan tawa, peristiwa-peristiwa yang berkesan, peristiwa-peristiwa yang menggugah semangat dalam diri setiap kita. Contohnya, ketika seseorang memenangkan hadiah undian, atau ketika seorang pemain bola berhasil mencetak gol sebelum peluit panjang dibunyikan. Ada banyak hal yang menimbulkan kebahagiaan. Namun, di tengah kebahagiaan itu ada orang-orang yang ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ada pula yang lupa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ada orang yang lupa untuk mengucap syukur? Rekan-rekan terkasih, Injil Lukas menceritakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Namun, kalau kita mau membacanya secara mendalam, terkhusus di dalam Lukas pasal yang ke-17, kita bisa melihat bagaimana hanya satu orang saja yang kembali mengucap syukur dan menemui Tuhan Yesus. Semua orang itu sembuh. Semua orang itu mendapatkan suatu mukjizat dalam kehidupannya. Meskipun kesembuhan terjadi setelah mereka diutus Tuhan, tetapi mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Mereka semua bersuka cita, mereka semua berbahagia, tetapi hanya satu orang yang mengingat akan kuasa kebesaran Tuhan Yesus. Menariknya, orang yang kembali itu adalah seorang Samaria, seseorang yang dianggap asing, tidak beriman, dan tidak setara dengan orang Yahudi. Kisah ini justru menunjukkan bahwa yang dipandang sebelah mata baik karena penyakit kusta maupun karena statusnya sebagai orang asing, ini menunjukkan orang yang mengingat untuk mengucap syukur setelah menerima berita anugerah adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Rekan-rekan terkasih, mengucap syukur kepada Tuhan adalah hal yang mudah dilakukan. Bersyukurlah atas pekerjaan baik dari Allah, atas pemulihan yang boleh kita rasakan, dan setiap pertolongan yang kita alami dalam kehidupan kita. Selalu ada alasan untuk bersyukur di tengah keseharianmu saat ini. Contohnya, apa yang kamu makan hari ini?
Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu menghirup udara segar di pagi hari? Melalui contoh-contoh sederhana, kita bisa bersyukur akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur sekali lagi adalah kesempatan untuk kita menata diri kita, menata hati kita, dan percaya bahwa pekerjaan Allah yang besar dan luar biasa itu hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, ketika hal baik dan indah terjadi, sambutlah dengan segera mengucap syukur. Jangan terlarut karena kita terlalu bahagia dan lupa mengucap syukur. Ingatlah, segala sesuatu bersumber hanya dari Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh belajar untuk senantiasa mengenal kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh mendengar tentang bagaimana kisah orang kusta yang kembali kepada Tuhan. Ia yang mengingat akan kebesaran Tuhan, ia yang senantiasa melihat bahwa Tuhan berdampak dalam kehidupannya. Kami juga mau menjadi seperti orang kusta yang kembali kepada Tuhan. Ia yang dipanggil oleh Tuhan boleh menjadi berkat di tengah kehidupannya. Kami menyerahkan setiap doa permohonan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Demikian yang menjadi permenungan kita pada hari ini. Jangan lupa rekan-rekan untuk like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.